fenomena mudik. Sudah punya pasangan belum? Sudah punya calon belum? Kapan nikahnya? Ya Allah, nyambung banget Bunda. Life crisis ya Bunda, entah itu quarter atau sudah early 30, itu pasti punya keresahan. Kok saya belum, kayak gitu-gitu. Nah, masa kita ketemu-ketemu akan melakukan diskusi yang menegangkan? Siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan ketika mudik? insya Allah dengan bekal dari Bunda barusan. Ini Bon, kita kan mau dihadapkan dengan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Yang pasti yang penting atau yang paling utama itu yang muda-muda, yang jauh dari rumah, yang merantau, itu pada mudik Bon, pulang kampung. Dimana mudik juga ajang berkumpulnya keluarga besar di rumah kakek, di rumah nenek, berkumpul sama om, tante, bude, pakde, sepupu ya. Terus ada ungkapan yang mengatakan yang mudik yang berisik. Berisiknya itu Bun, muncul pertanyaan bagi yang single-single, sudah punya pasangan belum? Sudah punya calon belum? Kapan nikahnya? Ya Allah, nyambung banget Bunda. Nah, yang jadi pertanyaan Wismia nih, gimana caranya kita bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan demikian? Kayaknya itu memang fenomena mudik. Saya pun pernah mengalami hal yang sama ya, karena saya di zaman dulu saya itu mungkin untuk ukuran zaman itu menikah agak terlambat ya. Teman-teman saya sudah pada menikah, bahkan sudah punya anak yang seumuran dengan saya di kampung itu, tapi saya belum juga begitu ya. Ya mungkin memang karena di tempat asal saya mendapat pendidikan sarjana itu kayak privilege gitu ya, belum banyak ya, ada beberapa yang bersekolah sampai sarjana tapi tidak banyak, sehingga kemudian waktu saya berangkat kuliah, teman-teman saya sudah mulai menikah gitu. Saya lulus kuliah, teman-teman saya sudah punya anak, saya kuliah langsung bekerja, teman-teman saya sudah nambah anak lagi. Wajar kalau mereka kemudian kalau pulang gitu ya, ya kita kan ketemunya sama tetangga, sama kerabat, saudara itu kan ketemunya memang pas Lebaran. Sama lah pertanyaannya, kapan nikah gitu ya, sudah punya gandengan apa belum, mau kujodohkan enggak? Bener. Ya gitu ya, sebetulnya itu wajar sih, maksudnya nggak perlu terlalu nggak perlu jadi beban pikiran buat yang mau mudik-mudik gitu mestinya. Emang itu ya kepikiran ya, pasti yang sudah punya life crisis ya Bunda, entah itu quarter atau sudah early 30, itu pasti punya keresahan ya. Ada yang teman-teman yang sudah menikah dan jadi cerminan bagi mereka, kok saya belum, kayak gitu-gitu. Nah, di keluarga itu kan juga pressure-nya tambah lebih besar daripada yang di teman-teman gitu loh. Jadi ada pendapat yang mengatakan kalau keluarga jadi cerminan kita untuk bersikap apa segala macam. Nah, kalau keluarga itu punya pertanyaan demikian, yang pressure-nya tambah besar gitu loh Bunda. Intinya kalau yang tanya teman kita bisa jawab dengan santai, tapi kalau yang tanya keluarga malah tambah jadi beban lebih gitu ya. Oke. Jadi memang ya, apalagi keluarga yang bertanya, nadanya itu menasehati, mengarahkan gitu. Kita kan ibarat seperti orang muda yang harus mendengarkan. Maka supaya setidaknya mereka merasa dihargai ketika mereka bertanya, menasehati atau ngomong panjang lebar lah tentang nanti kalau kamu nikah telat, nanti gimana ngasuh anaknya, nanti jarak kamu anak, nanti kamu nggak bisa deket sama pasti banyak nasihat kan ya. Betul. Yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang itu, dengarkan saja ya.
meniatkan diri untuk menerima nasihat, begitu ya. Sangat tidak bijak ketika keluarga sedang memberikan apa ya mungkin bagi kita itu keluh kesah ya, bahkan mungkin kayaknya nada menuntut gitu ya, Malah ada yang sedikit sarkastik, Bunda. oh iya itu sarkastik itu, didengarkan dulu, didengarkan. Ketika kita sedang mendengarkan itu dan tidak langsung menjawab, insya Allah emosi kita itu nggak meledak gitu ya. Saya khawatir ketika ada pertanyaan, ketika ada desakan, ketika ada sarkasme meluncur, kemudian kita langsung menjawab, nanti akhirnya tutur kata kita sendiri yang nggak jernih gitu ya. Atau misalnya kita ngomong jawabnya nggak enak hati. Nah, mari kita hindari itu. Kita pulang silaturahim ke rumah lebaran mudik mungkin cuman setahun sekali. Mungkin selain mudik kita bisa pulang setahun berapa kali sih? Masa kita ketemu-ketemu akan melakukan diskusi yang menegangkan? Makanya dengarkan aja dulu. Nah, kemudian ketika sudah si penanya ya, mungkin ayah dan ibu sudah puas menasehati kita, atau kalau kita punya paman sudah cukup menyindir kita. Nah, kalimat sederhana yang bisa kita katakan itu adalah mohon doa gitu ya. Mohon doa gitu ya. Mohon doa yang terbaik begitu ya. Dan katakan bahwa saya sebagai muslimah sangat berkomitmen, sungguh berniat untuk segera menikah. Tapi memang ada masa butuh pertimbangan, ada masa butuh waktu untuk berpikir. Dan kalau memang sedang tidak bersama siapapun ya, tidak ada yang dipertimbangkan, ya katakan saya belum ada pandangan untuk menikah dengan siapa, begitu ya. Berhati-hati untuk mengucapkan gurauan atau apa ya, kadang-kadang untuk membungkam pertanyaan orang-orang gitu kan, kita sering ngomong ya udah deh cariin aja gitu kan, sering kita ngomong betul. Gitu ya. Kalau kita memang sebetulnya sudah punya kriteria sendiri, punya jalan untuk mencari pasangan hidup kita itu yang seperti apa, jangan jangan mudah untuk bergurau, karena biasanya guruan-guruan ditangkap beneran loh tak cariin, nanti kalau beneran diketemuin atau dicomblangin gitu terus nggak cocok, menambah konflik baru kan. Betul. Maka hati-hati ketika mengucapkan itu. Apakah memang yang sedang ngobrol sama kita ini ya ibarat mak comblang gitu ya. Betul. Mak comblang yang dapat dipercaya apa enggak? Kalau kira enggak ya doain aja ya, aku lagi berproses. Nah betul. Itu cukup lah, kan proses itu panjang ya. Betul. Proses masih mencari, proses apa, yang penting kita minta doa dan kita dengan tegas menyatakan saya bukannya menunggu atau bukannya nggak ngapa-ngapain, saya sedang berproses. Baik. Gitu ya Miss Nia? Siap Bunda. Siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan ketika mudik? Insya Allah dengan bekal dari Bunda barusan. Oke. Miss Nia, ngomong-ngomong soal mudik ya. Selain pertanyaan nikah, ada nggak sih pertanyaan lain-lain yang meresahkan? Kalaupun sudah menikah, kapan punya anak? Nah, itu bun sering juga dikeluhkan oleh teman-teman saya. Ada pertanyaan yang menyusul maksudnya. Ada setelah masih single ditanyain udah nikah belum, udah ada calon belum. Setelah menikah, kapan punya momongan? Kapan punya momongan? Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Sulit. Betul. Kalau nikah kan kayak ada usaha dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Betul. Tapi kalau soal punya anak kan itu juga pemberian ya. Betul. Kalau saya pikir-pikir nggak berhenti sampai di situ Miss Nia. Oh ya? Nanti kalau sudah punya anak, kapan kakaknya dibikinin adik? Terus nanti kalau anaknya sudah agak besar, anakmu bisa sekolah di mana ya? Prestasinya apa? Betul, sudah bisa apa? Dan kuliah di mana? Udah jadi ajang perbandingan juga Bu. Dengan sepupu-sepupu yang lain biasanya. Jadi kalau kita mikir-mikir ya, kalau kita ngedengerin omongan orang, nggak ada habisnya. Benar Bunda. Nggak ada habisnya. Jadi kayaknya ya, karena
ini nanti topik kita mudik, saya punya usul yang lebih menarik. Apa itu Bunda? Biasanya mudik itu disiapkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Benar. Padahal persiapan menuju Hari Idul Fitri itu biasanya ada di 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa kita nggak fokus sama 10 hari terakhir Ramadan kita? Betul Bunda. Yang akan pergi, ya, Iya. yang belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa ketemu lagi. Benar-benar. Mari kita mari kita fokuskan energi jiwa kita ini untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itikaf, Iya, ya kita kencengin, baca Qur'annya yang mau belum khatam, ayo kita khatamin. Daripada kita memikirkan entah apa yang akan ditanyakan orang waktu nanti kita mudik, mari kita fokus dengan penghujung Ramadan kita ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi puasa kita selama Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Miss Nia. Semangat Bunda puasanya. Semangat juga.